أزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام المحلي رحمه الله والإمام حرمين رحمه الله ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والخاص ya. Okay. Di antara lafaz-lafaz yang ada dalam kalamul Arab adalah lafaz yang khas. Khas ini kebalikan dari am. Nah, apa namanya? Nanti aja lah. Kita lanjut dulu aja. Wal khasu yuqabilul am. Khas ini adalah lawan dari lafaz yang am. Fa yuqalu fihi, maka dikatakan fihi mengenai khas, yakni ta'rifnya khas adalah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Setiap lafaz yang tidak mencakup dua hal, fasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin tanpa ada batasan. Ya, ini definisi kebalikan plek ketiplek dari kemarin definisinya apa? Am. Contohnya apa? Contohnya nahwu rajulin wa rajulaini wa thalathati rijalin. Rajulin seorang lelaki. Kalau ini ya apa namanya? Dia bisa nakiroh juga. Ya, bisa nakiroh. Ya kan nakiroh itu kan dia tidak umum. Kemarin perbedaannya an-nakiroh umumuhu badali. Kalau al-am umumuhu syumuli. Ini diantara apa namanya lafaz-lafaz yang khas. Wa thalathati rijalin. Nah, 3 orang lelaki. Ini juga khas. Nah, karena ada lafaz yang am dan ada lafaz yang khas, maka tentu saja misalnya ditemukan dalam hadis atau dalam Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang satu menjelaskan secara general, kemudian ada ayat lain atau hadis lain yang berbicara secara spesifik. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka dalam usul fikih ada yang disebut sebagai at-takhsis. Takhsis ini adalah proses tamyizu ba'dil jumlah atau ikhrajuhu ka ikhraju, yakni takhsis adalah proses di mana ada beberapa afrod yang ada di dalam lafaz am itu dikeluarkan dari lafaz am itu. Beberapa afrod yang ada dalam lafaz am itu dikeluarkan. Itu namanya apa? Proses takhsis. Oke. Wa takhsis tamyizu ba'dil jumlah. Takhsis adalah tamyizu ba'dil jumlah. Menyendirikan sebagian jumlah. Tamyiz, membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Apa ya? Ya, membedakan, menyendirikan, mengkhususkan. Ai ikhraju, yakni mengeluarkan sebagian afrod dari jumlah yang umum itu. Ka ikhrajil muahidin min qouli ta'ala faqtulul musyrikin. Ini yang saya terangkan kemarin sebetulnya. Seperti kita mengeluarkan sebagian afrodnya orang-orang musyrik dari kategori dari perintah uqtulul musyrikin. Dengan faqtulul musyrikin, al-musyrikin lafaz yang am karena dia al-jam'u al-muhalla bil alif wal lam. Halnya lil jinsi kan kemarin. Nah, seolah-olah secara zahir ayat ini mengatakan uqtulul musyrikina, wajib kita membunuh semua orang musyrik. Hanya saja kemudian ditaksis oleh hadis yang lain yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh apa? Kafir muahad. Maka di antara afrodnya musyrik itu apa? Kan musyrik kan macam-macamnya ada banyak. Jenisnya musyrik kan banyak. Ada musyrik dhimmi, ada musyrik muahad, ada musyrik harbi dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak kategori di situ. Lah ketika ada larangan dari Nabi kita membunuh atau mengganggu orang-orang kafir muahad, itu berarti kita mentaksis ayat uqtulul musyrikina menggunakan hadis apa? Hadis larangan membunuh atau mengganggu orang-orang kafir muahad. Sehingga ada afrodnya musyrik yang kita keluarkan dari situ. Qauli ta'ala faqtulul musyrikin. Jadi seperti yang saya bilang kemarin bahwa menurut jumhur ulama semua lafaz am itu pasti ada taksisnya. Inna kulla amin yahtamilu at-takhsis hatta innahu sya'a bainal ulama, sampai masyhur satu kaidah di kalangan para ulama, ma min amin illa waqad khassa minhul ba'd. Tidak ada satu lafaz am kecuali pasti ada lafaz khas yang mentaksis
lafaz am itu. Semua apa coba? Misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir misalnya. Allah itu, tapi sebenarnya itu nggak cocok kalau dimasukkan taksis sebetulnya itu. Itu mustahilat, beda itu bahasannya. Ya kita lanjut dulu aja. Wa huwa yang qasimu ila muttasilin wa munfasil. Nah, taksis ini ada dua macam. Ada taksis muttasil dan ada taksis munfasil. Apa itu taksis muttasil dan apa itu taksis munfasil? Taksis muttasil definisinya adalah mala yastaqillu bi nafsihi bal murtabitun bi kalamin akhar. Taksis muttasil adalah taksis yang dia tidak berdiri sendiri. Muttasil kan artinya apa secara bahasa? Sambung kan? Taksis muttasil adalah taksis atau proses taksis di mana lafadz yang khos atau kalimat yang khos. Kalimat yang khos ini dia tidak berdiri sendiri, bal murtabitatun bi kalamin akhar, tapi dia masih gabung terkait dengan kalam sebelumnya atau kalam yang lain. Tentu saja al-muttasil di sini tidak mesti ini ya, tidak mesti satu jumlah. Misalnya mubtada khobar fi'il fa'il enggak mesti. Pokoknya masih terkait aja, masih terkait itu dikatakan muttasil. Dikatakan muttasil. Lah kalau munfasil sebaliknya. Kalau munfasil ini adalah ma yastaqilu bi nafsihi bi an lam yakun murtabitan bi kalamin akhar. Taksis muttasil adalah proses taksis di mana antara lafadz am dan lafadz khosnya itu tidak ada kaitan. Tidak ada apa? Tidak ada keterkaitan. Jadi dia sudah seolah-olah ya beda. Misalnya kalau Al-Qur'an satu ayat Qur'an dengan Qur'an yang lain, nanti yang ayat yang pertama ini yang am ini diturunkan lebih awal, kemudian yang khos beberapa tahun kemudian baru turun. Misalnya begitu. Dan itu sudah beda pembahasan. Pembahasannya sudah berbeda. Nanti akan ada contohnya. Fal muttasil al-istisna. Contoh taksis yang muttasil adalah al-istisna, pengecualian. Wa sayati mithaluh. Contohnya nanti akan disebutkan. Wasyartu. Nah, di antara taksis adalah syarat. Nahwu contohnya akrim bani tamimin in ja'uka ay al-ja'ina minhum. Contoh akrim bani tamimin. Muliakanlah bani tamim in ja'uka. Lah kata-kata in ja'uka ini adalah syarat. Dia mentaksis bani tamim. Kalau misalnya perintahnya hanya sampai akrim bani tamim, berarti kamu diperintahkan memuliakan seluruh bani tamim. Tapi kemudian ada taksis. Taksisnya berupa apa? Syarat. In ja'uka. Kalau mereka datang kepadamu. Kalau bani tamim yang tidak datang kepadamu, ya tidak perlu kamu muliakan. Atau setidaknya tidak masuk pada perintah akrim di sini. Ai al-ja'ina minhum, yakni anggota-anggota bani tamim yang datang kepadamu. Oke. Kemudian wat taqyidu bis sifah. Mentakyid satu lafadz am bis sifah dengan satu sifat. Begini, sifat di dalam usul fikih dengan sifat di dalam nahwu itu berbeda. Kalau sifat mausuf dalam nahwu itu kan yang terbayang sama kita langsung apa? Naat man'ut. Tapi kalau dalam usul fikih sifat itu yang dimaksud bukan naat man'ut. Sifat yang dimaksud adalah segala bentuk. Fal muradu bis sifah as-sifah al-ma'nawiyah. Jadi sifat yang dimaksud dalam usul fikih itu sifat maknawi. Maksudnya apa? Bukan hanya naat, pokoknya segala sesuatu ma asy'ara bi makna yattasifu bihi ba'du afradil am. Sifat yang dimaksud dalam usul fikih adalah setiap kalimat yang menunjukkan satu makna yang kira-kira makna itu bisa mensifati. Balik lagi istilah sifat. Memberi faedah ke makna. Bukan memberi faedah. Yang membuat spesifik makna itu gitu loh kira-kira. Membuat spesifik makna tersebut. Contohnya misalnya ada banyak, misalnya naat bisa masuk. Hal bisa masuk, badal bisa masuk, atof bayan bisa masuk. Jadi sifat dalam usul fikih maknanya bukan apa? Bukan naat. Nanti kan ada contohnya. Wa taqyid bis sifah nahwu contohnya misalnya adalah akrim bani tamimin al fuqaha. Akrim muliakanlah bani tamim al fuqaha, tapi yang kamu muliakan hanya yang faqih saja. Enggak. Apa? Akrim ya bani tamimin al fuqaha. Iya ini badal ba'du mingkul. Oh, iya. Makanya ini saya bilang tadi bahwa sifat di sini bukan apa? Bukan Bukan naat. Ini bukan naat.
pokoknya segala bentuk jumlah atau kalimat begitu yang dia membuat lafadz am itu terspesifikasi, kira-kira begitu, terkhususkan. Ya ini kayak ini tadi Bani Tamim itu kan masih umum, tapi ketika dijelaskan Bani Tamim yang ahli fikih, berarti kamu nggak perlu memuliakan Bani Tamim yang ahli nahwu, Bani Tamim yang ahli balaghah, Bani Tamim yang ahli hadis, nggak perlu. Setidak-tidaknya tidak masuk ke dalam perintah akrim Bani Tamim al-fuqaha. Wal istisna, contoh misalnya taksis yang menggunakan istisna. Ikhraju ma law sorry ini belum. Oh ini definisi istisna ya. Wal istisna, istisna adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Istisna itu pokoknya mengeluarkan sesuatu yang kalau dia tidak dikeluarkan maka dia akan masuk ke dalam kalam. Termasuk bagian dari kalam tersebut. Contohnya apa? Nahwu ja'al qaumu illa zaidan. Ja'a telah datang al qaumu qaum illa zaidan kecuali Zaid. Kalau kamu tidak mengatakan illa zaidan seolah-olah seluruh kaum itu dah datang. Tapi gara-gara kamu kecualikan, kamu istisnakan, maka apa? Maka afrodnya Zaid itu keluar dari kaum yang am itu tadi. Nah, ini semua mulai dari istisna, syarat, takkid, bisifah, ini termasuk kategori istisna apa? Muttasil. Istisna apa? Muttasil. Artinya antara mukhassis dan mukhassos itu sambung. Nah, kalau kamu lihat contohnya tadi kan akrim Bani Tamim inja'ukalu. Masih satu pembahasan. Pembahasannya masih apa? Masih sama. Nahwu, contoh yang lain akrim Bani Tamim al-fuqaha, masih sama al-fuqaha. Takkid bisifah. Ja'al qaumu illa zaidan, ini juga masih satu pembahasan. Karena nanti akan ada istisna mungfasil di mana pembahasan yang am dengan yang khos itu sudah berbeda. Berarti takhrisnya illa zaidan. Ya. Proses taksisnya itu menggunakan istisna. Kalau yang tadi takkid bisifah berarti proses taksisnya menggunakan apa? Sifah. Kalau yang awal syarat berarti proses taksisnya menggunakan syarat. Jadi contoh Bani Tamim ini kan lafadz am kan sebetulnya. Apa amnya dari sisi apa coba? Kemarin am ada berapa? Bani Tamim. Bani Tamim amnya dari siapa? Hah? Ayo mudhof. Ada kan mudhof kemarin? Enggak, ya maksudnya tidak ada di syarahnya Imam Mahali, tapi kan saya terangkan. Oh iya. Di antaranya yang tidak disebutkan beliau adalah mudhof. Bani Tamim, mudhof ilaih. Ini termasuk lafadz yang am. Oke. Wa inna ma yasihul istisna bi syarti ayyabqa minal mustatsna minhu syai'un. Nah, ini. Istisna itu syaratnya mustasna minhu harus masih ada sisa. Jadi nggak boleh orang itu istisna yang menghabisi mustasna minhu. Kalau saya mengatakan misalnya nahwu, langsung contohnya. Nahwu lahu alayya asyratun illa tis'ah. Lahu bagi dia alayya menjadi kewajiban saya asyratun, atau gampangannya ini diartikan lahu alayya, saya punya utang kepada dia asyratun 10. Illa tis'atun kecuali 9. Berarti 10 tadi am ditaksis menjadi apa? 9. Nah, ini kan masih ada sisa. Artinya utang kamu berapa? Ya 1 aja. Tapi kalau istisna itu istisna yang menghabisi mustasna minhu, asyrohnya itu kan mustasna minhu, kamu habisi. Falau qala illa asyroh, lahu alayya asyratun illa asyroh. Nah, saya punya utang kepada dia 10 kecuali 10. Lah ini bagaimana? Lam yasih. Nggak sah istisna semacam ini. Lah terus bagaimana konsekuensinya? Wa talzamuhu al-asyroh. Maka dia tetap wajib bayar 10. 110. Dia wajib tetap bayar 10. Oke. Wa talzamuhu al-asyroh. Wa min syartihi ay yakuna muttasilan bil kalam. Nah, syarat istisna syarat taksis menggunakan istisna ini juga mustasnanya harus sambung dengan kalam. Nggak boleh dipisah. Jadi kalau qala ja'al fuqaha, kalau kamu mengatakan ja'al fuqaha, telah datang ahli-ahli fikih, tsumma qala ba'da yaum, terus besoknya kamu baru mengatakan illa zaidan, kecuali Zaid. Oh, ini di antara banyak fuqaha semua datang nih, semua fuqaha nih, semua fuqaha azhar datang semua nih. Terus kamu tiba-tiba besoknya kamu bilang illa zidan. Nah, makanya istisnanya apa? Istisna yang tidak sah, lam yasihha. Tidak sah. Nah, di antara bentuk-bentuk taksis yang lain yang tidak beliau sebutkan di sini, misalnya taksis bil ghayah. Taksis dengan ghayah. Ghayah itu apa?
Dua. Ghoyah itu ujung dari sesuatu atau batas akhir sesuatu itu ghoyah. Contohnya misalnya apa? Akrim Bani Tamimin hatta yadkhulu al-baita misalnya. Akrim Bani Tamim, muliakanlah Bani Tamim hatta yadkhulul baita, sampai mereka masuk rumah. Artinya kan seolah-olah kalau kamu mengatakan akrim Bani Tamim, seolah kamu diperintahkan untuk memuliakan Bani Tamim terus-menerus. Nah, cuman di sini terus diberi taksis, di taksisnya batasan memuliakan itu sampai kapan? Hatta yadkhulu al-bait, sampai mereka masuk rumah. Itu bisa boleh. Bisa. Itu diantara bentuk taksis. Ada juga bentuk taksis itu taksis dengan badal ba'd. Badal ba'd. Contohnya apa? Akrim Bani Tamim fulanan wa fulanan. Itu tadi ya, badal itu nanti masuknya ke sifat juga sebetulnya. Kemudian wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu. Boleh model istisna itu antara mustasna mendahulukan mustasna dari mustasna minhunya, itu nggak masalah. Contohnya qoma illa zaidan ahadun. Biasanya maqoma ahadun illa zaidan, kan biasanya begitu. Tapi ini mustasnanya diakhirkan. Mustasnanya diawalkan, mustasna minhunya kan ahad itu diakhirkan. Mustasnanya diawalkan, kemudian mustasna minhunya diakhirkan. Wa min syarti ayyakuna muttasilan bil kalam, itu tadi ya. Yang istisna tadi, di antara syaratnya istisna itu apa? Harus muttasil dengan kalam. Muttasil itu artinya tidak boleh dipisah. Maka kalau tadi contohnya lau qala ja'al fuqaha, terus besoknya baru kamu mengatakan apa? Illa zaidan atau illa zidan, maka apa? Istisnanya enggak sah. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan muttasil di sini ini dua macam, bisa muttasil hakiki atau muttasil maknawi atau muttasil hukmi. Muttasil hakiki itu betul-betul secara lafaz muttasil. Ja'al fuqaha illa zidan, itu berarti muttasil hakiki secara lafzi. Ada muttasil hukmi. Muttasil hukmi itu apa? Muttasil hukmi itu sebetulnya kalamnya dipisah, tapi dipisahnya itu dipisah oleh sesuatu yang memang mau nggak mau harus dipisah. Atau secara alamiah kamu nggak bisa menghindar dari situ. Misal ada orang mengatakan ja'a al fuqaha, terus dia batuk-batuk agak lama, terus habis batuk dia bilang illa zidan. Nah, ini walaupun sebetulnya dia itu mungfasil kan, dipisah oleh apa? Oleh batuk. Tapi ini secara hukmi tetap dianggap apa? Mutasil. Secara hukmi tetap dianggap apa? Mutasil. Mutasil bisa dua, bisa mutasil hakiki atau mutasil hukmi. Wa yajuzu gimana? Pingsan aja. Waduh, itu repot itu. Itu repot itu. Termasuk mutasil juga, Pak. Nah, bangunnya kapan? Minggu berapa? Dalam hati nggak termasuk. Bangunnya minggu berapa? Dalam hati nggak termasuk. Enggak. Dalam hatinya. Sebetulnya ada khilaf itu. Boleh nggak istisna itu istisna di dalam hati itu boleh nggak? Misal ada orang mentala istrinya, tolak tuki thalathan, terus di hatinya mengatakan illa itsnain, misalnya begitu. Itu sah nggak? Lah itu ada khilaf. Tapi itu bahasan fikih, bukan bahasan usul. Oke. Kita lanjut. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'ala mustasna minhu. Boleh mendahulukan mustasna dari mustasna minhu. Contohnya apa? Nahwu maqama illa zaidan ahadun, tidaklah berdiri kecuali Zaid ahadun, seorang pun. I'rabnya mustasna ini gimana nih? I'rabnya mustasnanya coba. Maqama illa zaidan ahadun. Nah, gimana i'rabnya mustasna ketika diakhirkan? I'rabnya ada khilaf atau perincian, atau bukan khilaf sebenarnya, perincian lah. Ada tafsir di kalangan ahli nahwu. Yang pertama, tafsilannya mengatakan bahwa kalau kalamnya itu kalam tamujab, jadi kalau istisna dalam kalam tamujab itu apa tuh? Kalam tamujab itu kan kalam yang di situ pertama tidak didahului nafi nahi istifham atau dan menyebutkan mustasna minhunya disebutkan. Ada mustasna minhunya. Itu kalam tamujab. Ada kalam tam manfi. Kalau kalam manfi itu tetap kalamnya tidak didahului oleh nafi nahi dan apa istifham. Didahului nafi nahi istifham, tapi tetap ada tetap menyebutkan mustasna minhu. Tapi kalau kalam manfi, maka dia tidak didahului nafi nahi istifham dan tidak menyebutkan mustasna minhu. Contoh maqama illa zaid. Nah, itu maqama illa zaid itu kan i'rabnya bisa beda-beda. Nah, sekarang kalau misalnya persoalan takdimul mustasna 'ala mustasna minhu, nanti i'rabnya mustasna bagaimana? Ada tafsir di kalangan ahli nahwu. Yang pertama, kalau misalnya kalamnya itu kalam tamujab,
maka mustasnanya wajib nasab. Jadi contohnya apa contohnya? Qoma illa zaidan qaumun. Biasanya kan qomal qaumu illa zaidan. Tapi karena didahulukan, ya ini sama aja sih. Qomal qaumu illa zaidan. Tapi yang pertama kalau dia kalamnya tamujab maka tetap wajib nasab, tetap wajib apa? Mustasnanya nasab. Kalau kalamnya itu kalam yang tidak mujab, berarti kalam manfi, kalamnya manfi, maka ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih dan ini yang kuat adalah mustasnanya tetap nasab. Contohnya misalnya adalah maqama illa zaidan, tetap illa zaidan ahadun. Maqama illa zaidan ahadun, mustasnanya tetap nasab. Tapi boleh juga dibaca rafa sehingga kita boleh mengatakan maqama illa zaidun ahadun. Maqama illa zaidun ahadun. Tapi kan gono bedane ambek tak mendahulukan mengakhirkan mustasna minhu nih. Karena ketika takdimul mustasna minhu hukumnya podo kan. Iso badal dan nasab juga podo ae. Ya, terus? Ya enggak, berarti kan gono bedane antara takdimul mustasna minhu ambek takhirul. Cuman masalahnya mubdal minhunya diakhirkan. Gimana kamu menjadi badal sesuatu yang ada di depan? Enggak, maksudnya secara hukum loh. Dong, ya kita jangan kalau hukum kan asalnya jelas. Misalnya ketika tidak diakhirkan ya. Maqamal qaumu illa boleh zaidan boleh zaidun. Ya kan? Zaidun badal. Mubdal minhunya kan qaumu. Namanya mubdal minhu kan lebih dulu daripada badalnya. Berarti zaidun dadi apa nek misale takhirul mustasna minhu. Nah, itu yang jadi masalah. Kan Makanya kan juga kan akhirnya. lu badal dari siapa? Oke, kita terus dadi apa? Lah iya. Nah, ini gak dijelasno. Maqama ntar. Fal Mukhtar, tapi pendapat yang Mukhtar takdimul badal iso kata. mosok. Ya kok digorek. Fal Mukhtar masbul mustasna. Fal Mukhtar masbul mustasna kama qala Ibnu Aqil nahwu al-mithal alladhi dzakara syarih maqama illa zaidan ahadun wa yajuzu bi raf'i aidan fa naqulu maqama illa zaidun ahadun. Tapi yang jelas beliau di sini ngambil istishhad dari perkataannya Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau pernah mengatakan fa innahum yarjuna minnu syafa'ah idh lam yakun illan nabiyyuna syafi'u. Kita kata idh lam yakun illan nabiyyuna, aslinya kan idh lam yakun syafi'un illan nabiyyun, aslinya begitu. Terus kemudian mustasnanya diawalkan, mustasna minhunya diakhirkan. Oke. Wa yujuzul istisna minal jinsi kama taqaddama min ghairina. Boleh juga istisna itu mustasna satu jenis, antara mustasna dengan mustasna minhu satu jenis. Jadi qomal qaumu illa zaidan itu boleh karena antara kaum dengan zaid itu masih sejenis sama kaum. Boleh juga antara mustasna dengan mustasna minhu tidak sejenis. Contohnya apa? Nahwu ja'al qaumu illal hamir, telah datang satu kaum illal hamir kecuali keledai. Ya tentu saja yang namanya keledai itu bukan bagian dari kaum. Ini namanya istisna apa? Ini namanya istisna mufarragh. Walaupun sebetulnya ada khilaf di kalangan para ulama apakah istisna ini bukan mufarragh ya. Ini istisna muqatta'. Oh iya, mufarragh. Nama lainnya bukan mufarragh. Masuk mufarragh. Iya, nama lainnya kan mufarragh. Nggih. Apa sing ngono ya? Sing gak tamir sing nangis. Ayo lakin fi syartil lafzi kama. Nggih. Lanjut, nahwu ja'al qaumu illa al-hamira. Wasyartu al-mukhassisu yajuzu yataqaddam 'ala al-masyrut. Ya, ini jelas. Syarat yang mentaksis kalimat yang am, lafaz yang am itu boleh didahulukan dari masyrutnya. Contohnya apa? Contohnya in ja'aka banu tamimin fa'akrimhum. Kan in ja'aka kalau datang kepadamu banu tamim fa'akrimhum. Tadi kan akrim bani tamim in ja'uka. Tapi kalau ini dibalik, syaratnya lebih didahulukan daripada apa? Masyrutnya. Masyrutnya mana? Akrim itu tadi. In ja'aka banu tamimin fa'akrimhum. Tentu saja syarat yang boleh didahulukan dari masyrutnya ini adalah syarat-syarat lafzi. Seperti misalnya saya mengatakan, atau jangan saya lah ya, kalau ada orang mengatakan kepada istrinya anti tolik idza dakhalti ad-dara. Anti tolik, kamu adalah wanita yang tertalak ketika kamu masuk rumah. In dakhalti ad-dara. Boleh misalnya saya balik idza dakhalti ad-dara fa anti tolik. Enggak masalah. Tapi kalau syaratnya syarat-syarat lafzi, syarat yang diucapkan. Tapi kalau syaratnya syarat-syarat wujudi, lah itu enggak boleh. Apa contohnya? Misalnya mengakhirkan syarat sahnya sholat daripada sholatnya, masyrutnya itu sholatnya.
Syarat sahnya sholat diantaranya apa? Wudu. Wudu. Lah nggak boleh nggak kamu mengakhirkan wudu dari sholatnya? Ya jelas nggak boleh. Karena syarat di sini syarat wujudi, bukan syarat lafzi. Nah, ija'aka berarti Pak. Oke. Terus wal muqayyad bis sifah. Wal muqayyad bis sifah ini yang saya bilang tadi. Sifat di sini maksudnya apa? Bukan naat. Yuhmalu alaihil mutlaq. Ini sebetulnya sudah masuk ke pembahasan mutlak dan muqayyad. Lafaz-lafaz mutlak dan muqayyad. Apa itu muqayyad? Lafaz muqayyad adalah al-muqayyad ma dalla ala syai'in fi jinsi atau ma dalla ala al-mahiyah bi qayyidin min quyudiha. Muqayyad adalah pokoknya satu lafaz yang menunjukkan satu esensi suatu, satu lafaz yang dalalahnya itu tertuju pada satu esensi bi qayyidin min quyudiha. Dimadal 'ala al-mahiyah bi qayyidin min quyudiha. Satu lafaz yang menunjukkan atas satu esensi gitu aja. Bi qayyidin min quyudiha, dengan qayyid tertentu, itu namanya muqayyad. Bi qayyid. Kalau bila qayyid. Bila qayyidin min quyudiha, itu nanti mutlak itu. Mutlak bila qayyid. Nah, kalau itu kebalikan dari muqayyad. Kalau muqayyad itu bi qayyidin min quyudiha. Tapi kalau bila qayyidin itu nanti jadinya mutlak, bukan muqayyad. Wal muqayyad bis sifah yuhmalu alaihi al mutlaq. Lafaz mutlak, kalimat mutlak yang ya. Misal ada lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad tergambar belum lafaz muqayyad? Contoh ya, saya kasih contoh aja. Kita langsung ke contohnya aja. Misalnya, dalam ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Atau kita kasih yang ini yang muqayyad ya. Kita kasih contoh yang mutlak dulu. Misalnya, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah." Fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Kan ayatnya begitu bunyinya. Ayatnya bunyinya, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim." Seorang suami yang menzihar istri-istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia menarik kembali apa yang pernah dia ucapkan. Dihar itu apa toh? Iki banyak istilah-istilah fikihnya. Dihar itu apa dihar? Menyamakan istri. Nah, menyamakan bagian-bagian tubuh dari istrinya kepada wanita-wanita yang haram ia nikahi, entah itu ibunya atau yang mahram lah pokoknya. Nah, itu namanya zihar. Dalam fikih, suami yang mengzihar istrinya itu, maka dia diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama apa? Membayar kafaroh zihar satu, atau enggak dia justru menceraikan istrinya. Pilihannya dua. Jadi kalau ada suami mengucapkan kata-kata zihar kepada istrinya, maka dia diberi dua pilihan oleh hakim atau oleh qadhi. Pertama, kamu mau apa? Kamu mau mencabut ziharmu tapi membayar kafaroh, atau enggak kamu tetap ziharmu itu tetap berlaku tapi kamu wajib menceraikan istrimu. Kalau misalnya ini, tsumma ya'uduna lima qalu, dia si suami ini ingin menarik kembali ucapan ziharnya, maka bayar kafaroh. Kafarohnya apa kafarohnya? Kafarohnya adalah fatahriru raqabatin. Kafarohnya membebaskan satu budak. Budak di sini ini mutlak. Dia bukan am. Dia bukan am. Termasuk apa coba dia? Masuk apa? Bagian kemarin dia dia tidak masuk salah satu dari lafaz-lafaz al-maudhu' lil am. Maudhu' lil am itu diantaranya al-mufrad al-muhalla bi alif lam, atau jamak muhalla bi alif lam, isim-isim mubham dan seterusnya. Nah, dia bukan termasuk. Maka dia disebut lafaz yang mutlak. Enggak ada qayyidnya. Jadi lafaz raqabah di sini ini madalla 'alal mahiyah bila qayyidin min quyudiha. Lafaz raqabah di sini adalah lafaz yang menunjukkan atas satu mahiyah, esensi. Esensi apa? Esensi budak. Pokoknya budak, asal budak aja terserah. Budak apapun. Tentu saja dia umumnya tidak syumuli tapi badali. Bila qayyidin min quyudiha, enggak ada qayyidnya sama sekali. Budak yang bagaimana? Yang enggak ada, pokoknya budak aja sudah. Lah ini berarti disebut raqabah di sini lafaz disebut lafaz apa? Mutlak. Kemudian ada ayat yang lain yang menyebutkan kafaroh seseorang, kafaroh untuk kafaroh sesuatu dengan diperintahkan membebaskan budak mukmin. Budak mukmin. Apa ayatnya? Ayatnya adalah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musalamatun ila ahli. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an karena tidak sengaja, tentu saja tidak dikisos dong.
maka dia wajib membayar tahriru raqabatil mukminah. Dia wajib membebaskan satu budak budak mukmin. Dia wajib membebaskan budak mukmin. Coba perhatikan. Ada dua perintah. Ini penting ini. Ada dua perintah yang sama-sama membayar kafaroh. Cuman yang satu kafarohnya berupa kafaroh apa? Bukan, yang satu kafarohnya sebab apa? Zihar istri. Yang kedua kafarohnya sebab membunuh. Tapi jenis kafarohnya sama-sama apa? Membebaskan budak. Yang satu pembebasannya itu diperintahkan secara mutlak, yang satu secara muqayyad. Maka bagaimana? Jumhur ulama fikih mengatakan yuhmalul mutlak alal muqayyad. Lafaz mutlak harus dimasukkan ke dalam lafaz muqayyad. Artinya yang kepake adalah raqabah mukminah. Bisa dipahami kan? Lah itu yang dimaksud dengan lafaz mutlak dengan mutlak dengan muqayyad. Belum selesai. Kok bisa begitu? Kok bisa bingung kan? Kok bisa ada satu hukum yang sebabnya berbeda tapi jenis hukumnya itu sama, terus nanti yang satu bisa mengcover yang lain, kira-kira begitu, atau yang satu bisa mentakiti yang lain? Kok bisa begitu? Ini saya di tahrir kemarin udah ada. Ketika kita bahas masalah kafaroh kemarin udah sempat disinggung sama Imam Zakaria. Jadi ada kaidah yang mengatakan idza ikhtalafa sababuha wa tahada hukmuhuma aw ittahada sababuhuma wa ikhtalafa hukmuhuma, itu nanti bisa. Jadi kalau ada satu hukum atau ya ada dua hukum. Dua-duanya ini sebabnya berbeda, tapi nanti hukumnya sama. Contohnya kayak ini tadi kan, sebabnya beda. Yang satu sebabnya apa? Bunuh, yang satu sebabnya apa? Zihar. Sebab hukumnya beda, tapi sebab munculnya hukum itu berbeda, tapi nanti jenis hukumnya sama, maka nanti bisa al-muqayyad yuhmalu alaihil mutlaq, atau al-mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Atau dibalik, misalnya sebabnya sama, tapi nanti hukumnya beda, itu juga bisa. Nah, cuman saya belum nemu contohnya. Adapun amma idza ikhtalafa fil hukmi was sabab, kalau hukumnya beda plus sebabnya beda, hukum beda sebabnya beda, maka nggak bisa. Contohnya apa? Ya nafsi. Contohnya apa? Contohnya adalah potong tangan, sariqah. Yang kedua, wudu. Kita wudu diperintahkan apa? Diperintahkan untuk kan lafadznya sama-sama gimana ya jelaskannya. Jadi gini. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ya kan? Wamsahu bi ru'usikum ila akhir. Pokoknya di situ ada kata-kata muqayyad kan. Wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai siku. Tapi nanti dalam ayat sariqah perintah disuruh memotong tangan, tangannya datang secara mutlak. Gimana ayatnya? Wasariqu faqtau aydiyahuma. Enggak ada kejelasan sampai mana. Yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Sama kayak tadi. Ayat tadi mengatakan apa? Yang satu mutlak raqabah saja, yang kedua muqayyad. Sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Maka bagaimana? Yuhmalul mutlak alal muqayyad. Tapi yang ini apakah karena wudu itu sampai siku-siku? Ayatnya muqayyad. Fagsilu fagsilu wa aydiyakum ilal marafiq. Ada kata-kata ilal marafiq, berarti nanti yang sariqah itu itu berarti potong tangannya sampai marafiq. Apa begitu? Enggak. Kenapa? Karena sariqah dengan sholat ini pertama sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya ini adalah sebabnya keharaman mencuri, yang ini sebabnya orang mau sholat, sebab kewajiban. Hukumnya apa? Berbeda. Yang satu dipotong, yang satu dibasuh. Loh, beda. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa disamakan. Itu yang dimaksud dengan ketika sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda. Tapi kalau sebabnya sama, hukumnya berbeda, atau sebabnya beda, hukumnya sama, maka yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Ya. Itu penerapan qiyas atau bukan? Oh, bukan. Ini penerapan taqyidul mutlaq. Penerapan ketika ada lafaz-lafaz yang mutlak itu nanti diqayyidi, ditakyidi dengan lafaz-lafaz yang muqayyad. Paham ya maksudnya ya? Oke. Wal muqayyad bis sifah yuhmadu alaihi mutlaq.
Ini yang saya jelaskan tadi. Ar-raqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawadhi. Seperti raqabah quyyidat bil iman, diberi takyid dengan takyid iman fi ba'dil mawadhi, di sebagian tempat. Ya tadi fatahriru raqabatin secara mutlak, terus kemudian di yang di ayat yang lain fatahriru raqabatin mu'minatin diberi sifat mukminah. Itu namanya al-muqayyad bis sifah. Apa dan? Al-muqayyad bis sifah. Kama fi kafaratil qatl. Begitu juga misalnya dalam ayat perintah kafaratul qatl, kafarah membunuh. Ya ini tadi, raqabatin mukminah, kita diperintahkan untuk membebaskan budak. Bukan kita ya, maksudnya orang yang membunuh itu tadi diperintahkan untuk membebaskan budak yang mukmin. Utliqat fi ba'dil mawadi' kama fi kafaratid dhihar, yang saya jelaskan tadi. Fayuhmal mutlaq 'alal muqayyad ihtiyatan loh. Jadi di sini sebetulnya makanya di sini ada khilaf sebetulnya. Apakah ayat-ayat yang mutlak itu bisa diqayyidi oleh ayat-ayat yang muqayyad ketika bentuknya atau contohnya seperti tadi, sebabnya beda, hukumnya sama, atau hukumnya sama, sebabnya beda. Bisa nggak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Cuman pendapat jumhur dan yang dipilih oleh ya mayoritas usuliyin, mereka mengatakan yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Tapi alasannya ihtiyaton, untuk hati-hati. Maksudnya apa hati-hati? Maksudnya hati-hati adalah ini mirip kayak gini, mirip kayak kaidah idza ijtama'a bainal halal wal haram ghulibal haram, tapi ihtiyatan. Ketika terjadi percampuran antara halal dan haram, maka yang dimenangkan yang mana dan haram. Itu pun ihtiyatan karena hati-hati. Ya, kalau contoh dalam air gampang sekali. Misalnya ada air halal, air putih halal. Kemasukan air khamr yang najis yang haram kemasukan, maka ghulibal haram. Tapi itu jelas lah. Contoh yang agak sulit itu ketika contohnya misalnya gini, ada orang kaya, hartanya separuh halal, separuh haram, dan kamu nggak tahu mana harta dia yang halal, mana harta dia yang haram. Kebetulan kamu kerja sama dia, kamu jadi misalnya jadi supirnya misalnya, jangan kamu lah ya, saya jadi apa? Supir orang yang hartanya nggak jelas, ini harta duit dari mana nih sumbernya nih, dari partai atau dari jelas misalnya. Nah, maka bagaimana? Apakah ghulibal haram sehingga kamu haram bekerja sama dia? Nah, itu ada khilaf para ulama. Karena memang pondasi kaidahnya itu mengatakan ihtiyaton. Idza ijtama'a bainal halal wal haram ghulibal haram ihtiyaton. Jadi keharaman yang mengalahkan kehalalan itu landasannya karena hati-hati. Sehingga sebagian ulama misalnya membolehkan hanya saja menghukumi makruh gitu saja. Tapi kalau mustashab tuh gimana? Kenapa? Kebalikan dari itu. Kenapa? Mustashab. Ya. Gimana itu? Yang namanya? Ya, kaidah asal itu kan ya. Maksudnya kebalikan itu maksudnya gimana? Ya dia mengalahkan kehati-hatian itu, contohnya kayak Ustadz kemarin ngomong kan yang bak air mandi itu di samping toilet. Oh enggak, ini beda curahnya. Kalau mustashab itu karena perkara baru yang kamu ragu-ragukan itu belum betul-betul kamu yakini wujud. Jadi misalnya gini, ya saya bilang tadi bak mandi, air bak itu yang belum ada dua kulah, yang terletak di samping toilet pas, atau uriner lah katakanlah ya. Iya, uriner. Urinoir. Uner itu sesuatu tadi uner. Urinoir. Ada tepat di samping urinoir. Kamu nggak tahu apakah bak itu, air yang ada di situ itu betul-betul apakah kamu nggak ngelihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa ada najis yang masuk di situ. Maka bagaimana kita menghukum ini? Mustashab. Al-aslu fil asya' at-thaharah, selesai. Pada dasarnya segala sesuatu itu suci. Kenapa? Karena kamu belum yakin. Dzon saja tidak, kamu baru syak. Nah, keraguan itu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Kamu yakin bahwa air ini suci. Dengan apa? Dalil istishab itu tadi. Beda sama ini, kamu sudah yakin orang ini hartanya saya tahu separuh halal separuh haram. Kamu yakin sudah jelas. Saya jelas dia malam-malam itu masuk kasino kok, judi segala macam kok. Oh, saya tahu dia korupsi segala macam. Jelas misalnya. Tapi kamu juga tahu bahwa harta dia itu ada yang halal. Nah, masalahnya yang kamu nggak tahu, ketika kamu kerja sama dia, itu harta gaji yang diberikan ke kamu itu dari duit yang halal atau yang haram. Lah itu yang masalahnya. Lah bagaimana hukumnya? Nah, ini akhirnya muncul idza ijtama'a bainal halal wal haram
Ghulibal baris Ghulibal haram ikhtiyatan. Sama ini juga. Jadi muqayyad bisifah yuhmalu 'alal mutlaq ini adalah sifatnya ikhtiyatan. Kehati-hatian. Kenapa kok kita perlu hati-hati? Karena dengan kita mengamalkan muqayyad, kita sudah pasti terbebas dari mutlak. Terbebas dari uqdatul amr, tanggungan perintah. Tapi kalau misalnya kita mengamalkan yang mutlak, masih ada kemungkinan barangkali yang dimaksud yang mutlak itu adalah yang muqayyad. Nah, itu loh. Ya, prinsipnya prinsip hati-hati itu tadi. Kemudian wa juzu takhsisul kitab bil kitab. Langsung aja ya, sat-sat aja. Wa juzu takhsisul kitab bil kitab. Boleh juga kita mentaksis kitab dengan kitab. Ya jelas lah ya. Ketika ada ayat Al-Qur'an di satu tempat itu bunyinya am, di satu lagi bunyinya khas, maka kita mentaksis yang am dengan yang khas itu tadi. Karena memang ini wajib ketika terjadi takobul atau ta'arud, ketika terjadi pertentangan secara zahir antar firman Allah dalam Al-Qur'an, maka ada beberapa cara. Yang pertama kita harus al-jam'u bainal ayatain. Langkah yang pertama kita wajib menggabungkan antar dua ayat yang dianggap bertentangan secara zahir itu. Langkah yang kedua kalau nggak bisa, maka kita wajib kalau misalnya yang satu am, yang satu khas, kita wajib mentaksis yang am. Nah, yang ketiga baru nanti caranya adalah nasah mansuh. Caranya adalah nasah mansuh. Itu pun kalau diketahui tanggalnya. Nah, kalau nggak diketahui tanggalnya bagaimana? Ya sudah, mauquf. Yang keempat terakhir mauquf. Mauquf itu gimana? Mauquf itu sederhananya wallahu a'lam. Nah, mauquf itu apa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Nah, misalnya contohnya nahwu qauli ta'ala. Misal firman Allah Ta'ala, "Wala tankihul musyrikat." Ini kan umum dan apa alasannya dan umum? Al-musyrikat. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Nah, musyrikat ini umum. Apa sebab umumnya dan? Ya. Al-jam'u al-muhalla bi'al. Ya. Lafaz jamak yang kemasukan alif lam. Maka di sini dan haram hukumnya kamu menikahi seluruh jenis wanita musyrik. Mau itu Cina, mau itu segala macam, itu hukumnya apa dan? Haram, nggak boleh, dilarang sama Allah dan. Nah, tapi nah ini masih ada harapan dan ini ada harapan. Ini ya khusso bi qauli ta'ala. Ayat ini, ayat yang ini ditaksis sama firman Allah yang lain, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ayyuhum lakum. Dari ambil kitab dan Ditaksis dengan apa? Wanita-wanita muhsanat, yakni wanita-wanita yang menjaga dirinya, yang tidak berbuat keji dan seterusnya dan bukan istri orang lain dan minal ladzina utul kitaba min qablikum, yang dia agamanya ahlul kitab. Ahlul kitab. Jadi bayangkan ya, yang pertama ya, wala taksilu, coba ya, perhatikan. Kata-kata al-musyrikat itu kan umum. Maka di sini memasukkan apa? Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah kaleng kerupuk, penyembah pohon pisang. Lu ada lu serius ada. Di Depok. Yang saya jadikan contoh itu mesti ada kasusnya walaupun sedikit ya. Apa namanya? Masuk semua jenis orang wanita musyrik masuk sini. Terus tiba-tiba datang ayat yang membolehkan kita untuk apa? Mengawini wanita-wanita ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ayyuhum lakum. Okay. Kemudian wa takhsisul kitab bi sunnah, mentaksis kitab dengan Al-Qur'an. Di antara contoh taksis Quran dengan Quran yang lain misalnya firman Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maka dia harus menjalani masa iddah selama 3 kali persucian. Umumkan ayat ini kan, wal mutallaqatu, setiap wanita yang ditalak suaminya, mau dia dalam keadaan hamil, mau dia dalam keadaan apapun, itu kalau dia ditalak oleh suaminya maka iddahnya berapa? 3 kali persucian. Terus datang ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Taksis bahwa wanita-wanita yang hamil kalau dia ditalak suaminya, maka nanti masa iddahnya sampai bayinya itulah lahir. Itu diantara taksisul kitab bil kitab. Nggih, wa taksisul kitab bi sunnah, diantara taksis kitab mentaksis Al-Qur'an dengan sunnah. Jadi ayat Al-Qur'an ditaksis pakai hadis. Gampang lah ya. Tapi apa ya bisa? Mentaksis Quran sama hadis ya bisa. Kenapa? Karena yang namanya hadis itu kita meyakini bahwa hadis itu apa?
wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tugasnya Nabi Muhammad itu memang menjelaskan apa? Menjelaskan Quran, nggak ada yang lain. Jadi boleh mentafsir Al-Quran dengan kitab. Ada pertanyaan, hadisnya itu hadis ahad apa mutawatir? Nah, apakah setara Al-Quran yang mutawatir, yang yufidul ilm al-yaqini dengan hadis ahad yang yufidu al-dhon? Setara nggak nih mentafsir as-sunnah bil kitab? Pertama, kalau misalnya mentafsir al-kitab bis sunnah, asal sunnahnya mutawatir itu ijma, semua ulama sepakat. Tapi kalau masalah yang jadi masalah, kalau misalnya sunnahnya itu apa? Ahad. Nah, itu bagaimana itu? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ala kulli hal, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, juga jumhur ashabu Ahmad, itu mereka membolehkan. Hanya saja Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh. Berarti harus pakai hadis mutawatir juga. Menurut Imam Abu Hanifah. Aywa. Tafsir qouli ta'ala misalnya seperti mentafsir firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum ila akhiril ayah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kamu fi auladikum untuk anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau misalnya kamu mati, maka nanti bagian anak laki-laki itu berapa? 2 bagian, 2 kali lipat dari bagiannya wanita. Lah ayat ini kan umum auladikum. Auladikum ini kan umumnya sebab apa? Sebab idhofah. Ya kan, aulad diidhofahkan kepada kum. Ini ayatnya umum. Berarti semua anak-anakmu, pokoknya kalau kamu mati, siapapun anakmu, mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia penyembah berhala, penyembah Lata Uzza, penyembah kaleng kerupuk, semuanya apa? Mendapat bagian warisan. Dan bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Seolah ayat ini kan umum, tapi kemudian ditafsir oleh hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dia bersabda dalam Bukhari Muslim, la yarithul muslim al kafir walal kafir al muslim. Orang muslim tidak boleh mewarisi kepada orang kafir, pun orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Jadi kalau misalnya naudzubillah ada seorang ayah, orang tua punya anaknya itu murtad, maka nanti anaknya tidak dapat apa? Warisan. Pun orang misalnya ada keluarga yang kafir, kemudian salah satu anaknya masuk Islam, maka nanti anaknya ini ketika orang tuanya mati juga nggak bisa dapat warisan dari ayahnya. Walaupun ada khilaf sebetulnya. Kalau posisinya dibalik gimana? Tapi yang ijma ulama itu sepakat kalau misalnya orang tuanya muslim, anaknya kafir, anaknya ini nggak dapat. Itu ulama sepakat. Tapi kalau misalnya dibalik kasusnya, orang tuanya kafir, anaknya mukmin, bisa nggak dia dapat harta dari orang kafir ini? Nah, itu ada. Oke. Wa takhsisus sunnati bil kitab, mentaksis sunnah yakni hadis bil kitab dengan Al-Qur'an. Ini tambah lebih jelas. Ketaksis hadis sahih seperti misalnya mentaksis hadis yang ada dalam sahihain. Berbunyi apa? Berbunyi la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, ketika dia berhadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Mana yang lafaz yang mana nih? Salat ahadikum. Mudhaf ilaih. Salat ahadikum ini am sekali. Allah tidak menerima semua jenis salat kalian. Mau itu salat safar, mau itu salat salat hadir, mau itu salat ketika kamu sakit, mau nggak sakit, mau itu macam-macam. Semua jenis salat nggak akan diterima kecuali dengan wudu. Umum sekali. Nah, hadis ini ditaksis oleh firman Allah, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Artinya nggak hanya wudhu yang bisa membuat sholat kita sah, juga ada tayamum. Hadis ini ditaksis oleh apa? Ayat Al-Quran. Contoh yang lain misalnya hadis yang ditaksis sama Al-Quran. Sabda Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Isanani zidan. Umirtu, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi semua manusia. An-nas. Zidan si radikal. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka apa? Bersyahadat la ilaha illallah. Ini kan takbir. Masya Allah. Ini ditaksis sama ayat Al-Quran yang bunyinya gimana? Hatta yu'tul jizyata an yadiw wa hum salihun. Kalau orangnya sudah mau membayar jizyah, berarti dia jadi kafir dhimmi, nggak boleh kita ganggu. Atau misalnya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Paham? Kemudian wa in kuntum marḍā udah. Wa in waradat as-sunnah bit tayammum aidan ba'da nuzulil ayat. Meskipun sebetulnya setelah ayat ini turun,
Setelah ayat ini turun, Nabi juga bersabda Nabi juga bersabda mengenai kebolehan tayamum. Jadi bisa kita katakan taksis hadis ini bisa dengan Quran, bisa juga dengan hadis yang lain. Taksisul hadis bil hadis atau taksisus sunnati bis sunnah. Kemudian taksisus sunnati bis sunnah, taksis sunnah dengan sunnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa taksis sunnah bis sunnah itu boleh, khilafan li Daud al-Zahiri. Ketaksis hadis sahih, misalnya mentaksis hadis sahih yang berbunyi apa? Fima saqatis sama al-ushru. Seluruh tanaman-tanaman seluruh tanaman-tanaman yang saqatis sama, yang dapat air, dapat pengairan dari langit, yakni maksudnya hujan, menggunakan air hujan. Seluruh tanaman-tanaman yang misalnya pengairannya menggunakan hujan, al-ushru, maka zakatnya berapa? 1/10. Lah kata-kata fima ma di sini kan umum. Masuk apa nih ma di sini? Apa? Al-asma al-mubhamah, isim-isim mubham. Segala jenis tanaman apapun itu, berapapun jumlahnya, pokoknya kalau itu dari langit, pengairannya dari langit, maka dia wajib dizakati sebanyak berapa? 1/10. Apapun jenis tanamannya, berapapun jumlahnya. Cuman kemudian ditaksis oleh hadis yang lain yang berbunyi apa? Laisa fi ma duna khamsati awsuq shadaqah. Tapi kalau tanaman itu nggak sampai 5 wasak, 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu ya sekitar 650 sekian kilo. 650 sekian kilo. Kalau tanamanmu hasil panennya nggak sampai segitu, maka nggak wajib apa? Nggak wajib disakati. Mau itu airnya dari langit, airnya dari sumur, itu tidak wajib disakati. Hanya saja khilafan lagi-lagi Imam Abu Hanifah wa khalafa fi dzalik Abu Hanifah fa aujaba zakah fil qalili wal katsir min az-zuru' wath thimar. Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat baik dikit maupun banyak sebab umumnya firman Allah wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah hak-hak tanaman itu yauma hasadih, di hari di mana kamu apa? Memanennya. Jadi langsung umum sekali udah. Berapapun jumlahnya wajib dizakati. Oke, kemudian wa takhsisu an-nutqi wa takhsisun nutqi bil qiyas. An-nutqi di sini maksudnya adalah Quran hadis. Mentaksis mentaksis Al-Quran hadis bil qiyas dengan qiyas. Kalau tadi Quran dengan Quran sudah, Quran dengan sunnah sudah, sunnah dengan Quran sudah, sunnah dengan sunnah sudah, sekarang bisa nggak mentaksis Quran dengan qiyas? Karena dalil-dalil yang dijadikan ahlus sunnah atau yang ahlus sunnah menganggap dalil itu ada 4. Yang pertama Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bisa nggak misalnya Quran atau hadis ditaksis menggunakan qiyas? Boleh nggak? Boleh. Wa na'ni bin nutqi. Ya tentu saja qiyas di sini qiyas yang jali ya, qiyas yang jali, yang wadhih, yang ilatnya jelas, bukan yang dhonni, yang tidak diperselisihkan. Contohnya seperti apa contohnya? Coba nanti aja kita ini dulu. Wa na'ni bin nutqi, yang dimaksud dengan an-nutq itu apa? An-nutq itu qaulullahi ta'ala wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud an-nutq itu adalah firman Allah dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya kenapa kok bisa mentaksis yang namanya apa? An-nutq itu tadi atau riwayah gitu aja lah ya. Riwayah itu kan bisa Al-Qur'an dan hadis. Kok bisa riwayat ditaksis dengan apa? Qiyas. Atau al-mangkul, dalil-dalil nakli ya. Dalil-dalil nakli kenapa bisa ditaksis menggunakan dalil-dalil akli? Qiyas itu kan akli. Kok bisa dalil nakli taksis menggunakan dalil akli? Alasannya li'annal qiyasa yastanidu ila nassin min kitabillah. Karena yang namanya qiyas itu prakteknya dalam ulama-ulama Ahlussunnah, ulama usul fikih itu juga bersandar pada nas-nas Quran hadis. Sehingga ini hukum qiyas ini sebetulnya juga merupakan produk dari Quran hadis. Jadi nggak ada soal. Faka'annahu al-mukhassis, maka seolah-olah apa yang terlahir dari nas-nas Quran hadis itu menjadi mukhassisnya. Contohnya misalnya ayat yang berbunyi apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini kan umum sekali nih kan? Ya. Ini kan umum sekali. Kalau misalnya ada pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka jilidlah cambuklah dia sebanyak 100 kali. Umum sekali. Mau dia pezina itu orang merdeka, orang budak, umum sekali. Kemudian ditaksis oleh firman Allah yang lain berbunyi apa? Fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma minal adabi Fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Kalau misalnya ada budak-budak yang melakukan
yang melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji yakni berzina, maka dia adabnya atau hukumannya itu setengah dari apa? Muhsanat. Muhsanat itu wanita-wanita merdeka, maksudnya begitu. Lah, ayat ini sebetulnya ya, perhatikan. Ayat ini az-zani atau zani kan hukum bagi pezina muhsan atau ghairu muhsan? Ghairu muhsan. Karena muhsan itu hukumannya apa? Rajam. Tapi kalau muhsan hukumannya rajam, muhsan, rajam. Kalau ghairu muhsan hukumannya cambuk. Ini kan hukuman 100 cambukan, ini kan hukuman apa? Ghairu muhsan. Nah, pertanyaannya, kalau ayat pezina muhsan, terus yang zina muhsan itu budak, itu kan enggak ada dalilnya sama sekali. Dalilnya umum dari ayat yang pernah dinasakh yang berbunyi apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajlidu kulla farjumuhuma al-battah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Ditaksis pakai apa nih? Ditaksis menggunakan kias. Kias apa? Kias dari pezina budak-budak yang zina ghairu muhsan itu hukumannya separuh dari apa? Yang merdeka. Dari yang merdeka. Contoh yang lain yang paling gampang misalnya. Ada sabda Nabi berbunyi layyul wajidi yahillu irduhu atau yuhillu irduhu wa uqubatahu. Layyul wajid, orang yang menunda-nunda bayar utang, maka dia halal atau dihalalkan atau halal irduhu, harga dirinya, wa uqubatahu, dan boleh dihukum. Boleh dihukum. Bagus sih. Orang yang sekali lagi ya, orang yang nunda-nunda utang itu boleh dihilangkan, boleh dilepas harga dirinya, dipermalukan kira-kira begitu, dan boleh dihukum. Bisa Tapi surahnya begini. Jangan. Kenapa? Surahnya begini surahnya. Kalau Azhari, kalau Azhari Nggak peduli. Loh, ini yang kena hukum ini sahabat loh. Sahabat tuh Azhari wa ziyadah. Iya, Araf. Lebih keren dari Azhari. Apalagi cuma Azhari kan. Nah, tapi kalian harus tahu konteksnya begini. Konteksnya adalah kalau orang yang nunda-nunda bayar utang ini adalah orang yang sebetulnya dia itu sudah punya duit. Dia ngutang, kemudian duit utangannya sudah dipakai, dia sudah punya duit, malah buat foya-foya, malah buat ke Alexandria. Karena dia masih punya apa? Masih punya utang. Lah, ini yang model-model begini ini yang boleh dibunuh. Bukan dibunuh. Ini bahaya. Apa namanya? Dicopot itu harga dirinya dengan cara biasanya adalah Jadi story. bayar utang. List yang belum bayar utang. boleh kita masuk ke rumahnya, kemudian kita ambil barang-barangnya, tapi nanti barang-barangnya kita jual seharga utang kita, nanti kalau ada sisa kita kembalikan. Nah, itu layul wajid yuhillu 'irdahu wa uqubatahu. Layul wajid yuhillu 'irdahu wa uqubatahu. Nah, sekarang pertanyaannya, misal yang utang itu orang tua dan yang melakukan layul wajid orang tua, gimana coba? Ayo, apakah kamu akan memperlakukan hal yang sama dengan cara yuhillu 'irdahu wa uqubatahu? Tidak. Dari mana tidaknya itu? Bagaimana kamu bisa mentaksis layul wajid terus orang tua mendapat kekhususan? Ngomong ufasnya nggak boleh. Nah, jadi ini diambil dari kias. Kias apa? Kias ayat yang berbunyi apa? Fala taqul lahuma uffin. Kita nggak boleh mengatakan uff kepada orang tua. Lah, kiasnya adalah kias aulawi tentunya. Kalau mengucap uff saja nggak boleh, apalagi kita sampai menghilangkan kehormatannya, menghukum dia dan seterusnya. Nah, kalau layul wajidnya itu adalah orang tua, maka dia tidak apa? Nah ini salah satu contoh bentuk apa? Taksisul kitab bil kias. Taksis bil kias. Kalau ini contoh ini tadi bukan taksisul kitab, taksisu al hadis bil kias. Tapi kan sama-sama nakli. Yang saya maksud tadi taksisun nakli an-nutqi itu tadi kan, mentaksis yang sifatnya nutqi atau nakli dengan apa? Dengan kias. Dengan akli. Contohnya itu tadi. Ada contoh lain misalnya taksis bil akli. Taksis apa? Bil akli. Ya sebenarnya mirip-mirip dengan kias. Tapi bedanya kalau kias kan ada sandaran Qurannya. Kalau ini nggak ada sandaran Qurannya sama sekali. Pure otak. Pure menggunakan hukum akli. Contohnya gimana nih? Contohnya apa contohnya? Contohnya misalnya adalah firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Syuf. Asy-syai' di sini kan umum sekali kan? Lah asy-syai' di sini termasuk Allah enggak? Ya. Termasuk Allah. Apakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Mustahil akli. Nah,
tentu saja mustahil karena terjadi daur. Daur itu kan ada daur kan ada dua. Ada daur apa ya? Saya lupa istilahnya itu. Nisbi, Ya nisbi, satu lagi apa? hakiki. Ini atau apa gitu saya lupa. Pokoknya daur itu ada dua macam atau ada tiga lah katanya. Yang pertama daur yang terjadi ketika misalnya keberadaan A atau A itu wujud sebab A itu sendiri. Jadi A menciptakan dirinya sendiri. Jadi dia dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan dirinya sendiri itu namanya daur. Itu juga daur. Atau A menciptakan B, B menciptakan A. Itu juga ada daur. Wujudnya A membutuhkan B, wujudnya B membutuhkan A. Sama-sama saling membutuhkan Itu juga apa? Itu daur. Trinitas. Nah, ada yang A membutuhkan B, B membutuhkan C, C membutuhkan A. Itu juga daur. Semua bentuk daur semacam ini mustahil. Termasuk kalau Allah menciptakan diri sendiri itu juga bentuk daur yang mustahil. Sehingga kata-kata firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai', dengan sendiri kita sudah tahu bahwa asyai di sini ditaksis dengan apa? Akal. Dengan akal, nggak mungkin Allah menciptakan dirinya sendiri. Tuhan Bapa. Termasuk yaitu tadi yang saya buat saya singgung di awal, misalnya firman Allah yang berbunyi yang berbunyi wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya, ala kulli syai'. Kulli syai' itu kan umum karena dia mudhaf ilaih. Kulli syai'in qadir, berkuasa. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu kan mencakup ada hal-hal yang mungkin, ada hal yang wajib, ada hal yang mustahil. Apakah Allah berkuasa merubah sesuatu yang mustahil akli? Tentu saja tidak. Bukan tidak mampu ya, tapi tidak ada hubungannya. Jadi kulli syai' di sini ini dikecualikan hal-hal yang apa? Mustahil akli. Karena kudrat Allah itu hanya bertakluk dengan mungkinat. Kudrat Allah takluk sama apa, Riz? Mungkinat. Gimana? Kharidah itu nazamnya? Kasih pamris. Kan Riz. Kenapa? Kalau Allah bikulli syai'in. Nah, kalau itu nggak ada taksisnya itu. Allah tahu segala sesuatu, baik yang mustahil maupun yang jaiz maupun yang wajib. Itu nggak ada taksisnya kalau itu. Berarti tadi kalau Karena ilmu Allah itu bertakluk dengan al-mumkinat wal mustahilat wal wajibat. Kenapa? budak Musa tadi setengahnya berarti setengahnya rajam itu apa tuh? Enggak, dia tidak dirajam memang. Oh, dirajam. Enggak dirajam. Dia tidak dirajam. Budak itu kalau dia zina tidak dirajam. Sebenarnya itu kan ayatnya kan itu apa? Taksisnya itu kan ayatnya kan untuk amat. Ya apa yang nisfu Ya, itu kan karena untuk tidak amat kasih lah. paling. Taksisnya itu kan hukum kiasnya itu kan dari amat ke budaknya itu kan. Ke budak laki-laki abid. Ya. Oke. Kamu ditanyakan? Bukan yang 50 dia dijilidnya. Kenapa? 50. Aneh. Yang jilid 50 kan azan itu di 100. Kalau budak berarti dijilidnya 50 setelah itu. Ya itu kalau misalnya dia zinanya ghairu muhson. Kalau muhson ini yang kita bahas itu yang muhson. Yang kita bahas yang muhson. Terus dia apa dia jadi? Itu ada ta'zir. Ya bukan, ya ta'zir. Karena tidak ada nasnya. Karena yang namanya jadi gini, had itu dalam Al-Qur'an had itu salah satu hukum yang tidak bisa diijtihadi. Enggak boleh had itu ijtihadi. Ya contohnya misalnya mencambuk mencambuk zina yang ghairu muhson kan dalam Quran diperintahkan berapa? 100 kali. Terus kamu bilang, ini karena zinanya berkali-kali udah kita 200 kali aja lah. Dapatkan, oh enggak boleh. Karena yang namanya had itu apa? Had itu tidak ijtihadi. Sesuai nas. Nah, sesuai dengan nas. Tapi boleh ditambah tapi sebagai takzir. Bukan sebagai had. Bukan sebagai takzir. Lah maka kalau memang nggak ada nasnya, budak itu nggak ada nasnya dalam Quran, hukumannya apa? Ya berarti dia nggak ada hadnya. Tapi takzir sifatnya. Ya takzir itu terserah imam ya, terserah. Iya. Nggak harus. Ono maksimalnya adnal had. Ya, takzir itu batasnya dia tidak boleh melebihi adnal had, batasan had yang paling ringan. Sehingga tidak seolah-olah tidak
tidak menduduki sama atau lebih ya tidak lebih banyak dari apa namanya dari had. Ayat yang yusikumullah bukan yang azaniyatu itu muhsan apa ghair muhsan? Azaniyatu wazani fajlidu kula itu Ghair muhsan, ya? muhsan emang ghair muhsan. Nah, ada beberapa sebenarnya nggak usah lah. Capek mungkin. Semakin cepat khatam semakin bagus. Allahumma sholli ala salati ala asadi wa khuluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi ghafilun.